Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah bahan tambahan pangan yaitu Ibu Ratureni Budiarti SPD MSI. Di sini kami kelompok 6 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu produk rujak serut dengan bahan tambahan pangan pengatur keasaman. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri yaitu Gisa Dwi Mawarni. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Agni Gistia Aulia, Anissa Rahayu, dan Bunga Amelia. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu produk yang kami buat. Produk yang kami buat yaitu adalah rujak serut, di mana di sini kami membuat dengan dua formula yaitu yang pertama rujak serut dengan tambahan pangan berupa asam jawa dan yang kedua yaitu dengan tambahan pangan berupa asam sitrat. Untuk rujak serut ini sendiri masuk ke dalam kategori pangan 04.1.2.3 yaitu buah dalam cuka, minyak, dan larutan garam. Bahan tambahan pangan yang digunakan pada produk rujak serut ini yaitu asam sitrat yang termasuk ke dalam golongan pengatur keasaman. Asam sitrat ini berfungsi sebagai asidulan, yaitu senyawa kimia yang bersifat asam yang banyak ditambahkan dalam proses pengolahan pangan dengan berbagai macam tujuan. Penggunaan asam sitrat diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019, yaitu tentang bahan tambahan pangan. Di sini terdapat nilai ADI atau acceptable daily intake. Jadi batas aman konsumsi perharinya yaitu not limit atau tidak dibatasi. Kemudian batas maksimum penggunaan asam sitrat yaitu tidak diatur secara spesifik. Jadi asam sitrat yang digunakan dalam jumlah yang wajar yang sesuai dengan pedoman cara pangan yang baik atau CPPB. Kemudian ada proses pengolahan dari rujak serut. Yang step pertama ini dilakukan pemotongan buah berupa mangga, jambu, dan bengkuang yang dipotong secara memanjang. Kemudian step kedua yaitu ada persiapan bumbu. Persiapan bumbu ini terdiri dari cabai merah keriting yang sudah ditumbuk, kemudian eh, dimasak dengan air sebanyak 600 ml dan ditambahkan gula merah sebanyak 100 gram, kemudian gula pasir 30 gram, lalu garam. Kemudian untuk pengasamnya, formulasi pertama menggunakan asam jawa sebanyak 25 gram. Kemudian untuk formulasi kedua ditambahkan asam sitrat sebanyak seperempat sendok teh. Setelah itu bumbu diaduk hingga mendidih, lalu buah-buahan dimasukkan. Setelah itu diaduk kembali, ditunggu hingga mendidih dan dirasakan dirasakan rujaknya. Kemudian setelah itu ditunggu lagi sampai buahnya terasa empuk. Step yang terakhir menjadi rujak produk rujak serut. Next. Ya, selanjutnya itu ada bagian terkait hasil analisis sensori. Setelah dilakukan proses pengolahan, produk rujak serut dengan bahan tambahan asam jawa dan asam sitrat dilakukan hasil analisis sensori berupa 4 parameter yakni aroma, warna, rasa, dan aftertaste. Nah, berdasarkan hasil analisis sensori yang telah dilakukan pada rujak serut dengan bahan tambahan asam jawa, didapatkan untuk aromanya sendiri, yakni aroma khas asam segar Jawa dan kesan segar alami. Kemudian warnanya yakni coklat pekat alami. Untuk rasanya sendiri dihasilkan rasa asam yang kompleks, yakni berupa manis alami dan asamnya yang lebih lembut. Sedangkan untuk aftertaste-nya sendiri menyisakan rasa manis alami. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian untuk hasil analisis sensori rujak serut dengan bahan tambahan pangan asam sitrat sendiri dengan 4 parameter yang sama dihasilkan untuk aromanya yakni tidak terlalu kuat dibandingkan dengan asam jawa. Untuk warnanya sendiri lebih sedikit lebih pucat dibandingkan dengan rujak serut
dengan tambahan pangan asam jawa. Kemudian rasa yang dihasilkan yakni rasa asamnya sangat tajam tetapi keras di lidah. Kemudian untuk aftertaste-nya sendiri yakni didapatkan aftertaste berupa asam dan terasa astringent di lidah. Hal tersebut dikarenakan uh, asam sitrat sendiri merupakan asidulan yang mampu untuk menurunkan pH sehingga menghambat kerja enzim polifenol oksidase yang menyebabkan uh, tidak terlalu berpengaruh pada warna. Kemudian untuk aromanya sendiri, asam sitrat merupakan menetralkan senyawa basa yang mungkin dihasilkan oleh bahan tertentu sehingga aroma yang dihasilkan itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan asam jawa. Kemudian untuk eh, rasanya sendiri, asam sitrat ini memberikan sensasi rasa yang lebih asam dikarenakan asam sitrat sendiri asidulannya yang begitu kompleks gitu. Terus asam sitrat juga berperan sebagai peningkat kecerahan rasa sehingga mengaktifkan reseptor rasa di lidah dan membuat rasa-rasa buah-buahan dalam rujak ini terasa lebih hidup dan dapat Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian fisik rujak serut dengan menggunakan asam jawa itu memiliki keunggulan dalam hal warna yang lebih alami. Itu coklat kekuningan. Kemudian rasa asam yang kompleks dengan sentuhan manis dan fruity. Aroma harum yang khas serta aftertaste yang bersih dan seimbang. Sementara itu untuk rujak serut dengan penambahan asam sitrat itu cenderung lebih pucat warnanya. Kemudian rasa asamnya juga lebih tajam, aromanya netral serta aftertaste-nya yang meninggalkan rasa kering atau pahit di lidah. Dengan begitu, asam jawa ini, penambahan asam jawa pada produk rujak serut ini lebih direkomendasikan untuk menghasilkan rujak dengan cita rasa yang tradisional daripada atau dibandingkan dengan rujak serut dengan penambahan asam sitrat. Sedangkan itu asam sitrat ini bisa jadi alternatif gitu, alternatif yang praktis tapi dengan hasil analisis sensori yang kurang baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.